dirinya sebagai Tuhan satu-satunya. Silakan. Yesus saya ngomong begini, Bapak kau baca tidak? Katanya kau baca Alkitab, katanya kau bilang kau lebih pintar daripada kita toh. Kau ada baca Tunjukkan. tidak? Itu terdapat ayat di mana? Di dalam dunia tidak ada yang dapat menyelamatkan manusia. Itu di mana ayatnya? Saya ulang lagi, saya ulang lagi, saya ulang lagi pertanyaan saya ulang lagi ya, teman-teman. Saksi kalian jadi saksi ya. Saya punya kitab suci, Coba tapi kau yang belajar. Yohanes يا هدي يا بشير يا طبيبي نبي الله خير الخلق جميعا له أعلى المناسب والمراتب صلاة الله سبحان الله. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kaum muslimin yang dirahmati Allah, semoga Allah senantiasa curahkan segala rahmat, segala nikmat yang berkepanjangan dan tiada akan berhujung dari dunia hingga akhirat insyaallah. Dan Allah pun kumpulkan kita para kaum muslimin di bawah naungan aras Allah beserta para nabi, beserta para orang-orang yang Allah kasih, Allah sayangi, Allah cinta insyaallah, di bawah naungan aras Allah kelak di mana tiada naungan selain daripada naungannya insyaallah. Amin amin Allahumma amin. Kaum muslimin, pada kesempatan pagi menjelang siang ini saya akan mengunggah sebuah video di mana video ini mengisahkan tentang bagaimana Hisuma mendebat orang-orang Kristen ya, dan orang-orang Kristen ini nekat gitu mendatangi yang Hisuma dengan menantang-nantang ya, yang pada akhirnya mereka sendiri yang babak belur gitu. Dan ini menjadi sebuah blunder tersendiri bagi kekristenan itu sendiri. Baik kaum muslimin, agak tak berlama-lama, demikian videonya. Betul. Kamu jangan interogasi saya. Sekarang saya tanya, satu itu tiga atau bukan? Ya, karena tiga di dalam satu itu. Satu di dalam tiga. Gimana ceritanya kau sebut satu dalam tiga? Tiga dalam satu maksud apa? Kamu sendiri mengakui loh, di dalam satu itu ada yang berbeda. Oke, saya ikuti. Oke, saya ikuti. Yesus, pada diri Yesus ada berapa? Dia sepenuhnya manusia. Jangan ke situ dong. Kamu mengatakan Bang Suma tadi ada tiga kan? Yes. Nah, Yesus ada berapa? Di dalam tubuh manusia ada jiwa, ada roh dan tubuh. Iya, Yesus kita hitung ya. Dagingnya Yesus, rohnya Yesus, napasnya Yesus atau jiwanya Yesus. Ada berapa? Ada tiga. Ya. Ada tiga di situ. Yes. Nah, sekarang Bapak di mana? Pada saat tiga itu. Ya, memenuhi alam semesta. Berarti empat. Loh ya. Ya empat. Tadi di Yesus tiga. Tadi di Yesus tiga. Ada jasad. Dengar, kau yang mengatakan tadi. Ada jasad, ada ruhnya Yesus, ada jiwanya Yesus. Sudah tiga. Ditambah lagi Bapak empat. Burung merpatinya mana? Roh Kudusnya mana? Roh Kudusnya mana? Di dalam yang Roh Kudusnya mana? Sabar. Roh Kudusnya mana? Karena di dalam di dalam Tuhan Yesus. Di dalam Yesus, dengar. Di dalam diri Yesus sudah ada tiga. Dua di luar, burung merpati dan Bapak. Karena ada berapa? Karena dia sepenuhnya manusia. Kalau sepenuhnya manusia berarti tidak ada pada dirinya burung merpati. Kok nggak ada burung? Apa nyambungnya? Kan tadi sepenuhnya manusia. Kau yang mengatakan dia sepenuhnya manusia. Kalau dia sudah sepenuhnya manusia, berarti padanya tidak ada unsur lain. Kutanya dulu samamu. Kalau dia sepenuhnya manusia. Kenapa kamu mengatakan burung merpati? Apa sinkronnya di situ? Ya kan katanya Roh Kudus burung merpati. Gimana sih? Saya mengatakan dia itu adalah sepenuhnya manusia. Ya sudah selesai berarti. Bukan berarti ketika yes. Oke, dengarkan saya, saudara, dengarkan saya. Anda mengatakan Yesus itu sepenuhnya manusia. Muncul pertanyaan nih, apakah ada pada manusia seutuhnya manusia, pada dirinya ada unsur burung merpati? Enggak ada. Enggak ada. Apakah ada unsur setan? Enggak ada. Enggak ada. Apakah padanya ada unsur Tuhan? Yes.
Loh, tadi katanya 100% manusia, seutuhnya manusia. Mana yang Karena betul di ini? karena di dalam keinsaniannya itu berdiam kealahan. Berarti tidak sepenuhnya manusia. Loh, Yang benar adalah apanya sepotong manusia, sepotong Allah. sepotong itu artinya tidak utuh, ada cacat di situ, Ya, cacat tahu nggak? kamu yang membangun narasi itu. Loh, Di dalam dirinya ada keilahian, tetapi dia juga ada kemanusiaan. Di situ ada berapa unsur? Saya mengatakan. Ku tanya dulu samamu, di situ ada berapa unsur? Saya mengatakan dia itu sepenuhnya, bukan sepotong. Kamu yang mengatakan sepotong. Kalau sepenuhnya, Gimana sih? Bung, kalau sepenuhnya berarti tidak ada lagi unsur lain karena sudah penuh. Ada nggak unsur Tuhan pada dirinya? Terus? Ya ada, karena dia berdiam di dalam tubuh jasmaninya. Tadi kamu sendiri yang mengatakan sepenuhnya manusia. Ya, karena dia adalah firman Allah yang menjadi manusia. Iya. Mana yang betul? Apa problemnya di Sepenuhnya situ? manusia Apa problemnya? atau setengah saja manusia? Sepenuhnya. Saya nggak mengatakan sepenuhnya. sepotong atau Anda ngerti? setengahnya. Anda mengerti nggak kalau sebuah botol penuh dengan air? Iya. Apakah di dalamnya masih ada kemudian minyak? Oh, nggak ada. Kalau dikasih pasti ada. Nah, sekarang Yesus itu sepenuhnya manusia. Yes. Berarti dia seperti botol yang penuh dengan air. Tidak ada di dalamnya lagi minyak. Tidak ada lagi minyak. Karena Allah yang berfirman. Dia berfirman menjadi manusia. Karena kealahan berdiam di dalam jasmani. Iya, kalau dia berdiam Tuhan. Dengar, kalau Tuhan berdiam di dalam dirinya dan kau anggap itu Tuhan, berarti separuh Tuhan, separuh manusia. Saya nggak mengatakan separuh, saya nggak mengatakan sepotong. Kalau kamu mengatakan sepotong, artinya bahwa dia secara kemanusiaan tidak memiliki yang namanya jiwa atau roh. Gimana ceritanya orang ini? Kalau sebuah cincin, saudara, kalau sebuah cincin sepenuhnya emas, apakah pada cincin tersebut masih ada pasir? Enggak ada. Karena sepenuhnya, karena sepenuhnya emas, betul? Yes. Nah, kalau sepenuhnya manusia, berarti tak ada lagi unsur lain karena sudah sepenuhnya manusia. Iya, karena Tuhan berteofani menyatakan dirinya kepada manusia. Itu berarti maksudnya begini. Berarti begini maksudnya. Jadi artinya bahwa berarti maksudnya gini. Analoginya begini. Tunggu. Analoginya begini. Ketika bom ini, Pak bom ini manusia, kemudian dia berteofani menjadi monyet. Ini contoh. Monyet, maka tidak ada lagi kemudian pada dirinya unsur manusia, tapi semuanya seutuhnya menjadi monyet. Begitu maksudnya? Dia tetap Tuhan. Bagaimana Anda bisa mengatakan dia tetap manusia sedangkan manusia itu sudah berubah menjadi monyet? Karena dia dari sejak kekalan dia adalah roh dan dia tetap Tuhan. Dia berteofani dalam bentuk manusia. Berarti tidak sepenuhnya manusia. Loh. Oke, di mana Anda mengatakan di mana letak tidak sepenuhnya manusia? Tadi Anda mengatakan masih ada unsur Tuhan? Lah, karena dia berteofani menyatakan dirinya kepada manusia. Iya, berarti pada dirinya sudah menjadi manusia kan? Karena dia menyatakan berteofani melalui manusia. Oh tidak, Anda salah. Daging. Anda salah. Sekarang kita lihat. Sekarang kita lihat. Oke, jelaskan di mana salahnya. Saya menggunakan data Filipi 2 nomor 6. Coba kau baca. Filipi 2 nomor 6 coba kau baca. Coba kau baca. Filipi 2. Iya, coba kau baca. Itu Tuhanmu. Jadi jangan kau separuh-separuh, sepotong Tuhan, sepotong manusia, jangan. Ya, ayat berapa? Ayat berapa? Nomor 6 sampai nomor 8. Yang walaupun dalam rupa Allah tidak menganggap
kesetaraannya dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan, melainkan telah mengosongkan dirinya dan mengambil rupa seorang hamba. Oke, Dan sekarang menjadi pertanyaan sama saya. dengan manusia, apa masalahnya? Sekarang pertanyaan saya, Tuhanmu itu mengosongkan diri kan? Yes. Mengosongkan diri dari apa? Dari Dia unsur apa? Oke. Mengosongkan, dia artinya tidak menggunakan otoritas untuk membasmi orang-orang Roma. Otoritas kuasa. Oh, iya kan? Jadi Kalau dia walaupun dalam rupa dewa tidak menganggap kesetaraan dengan dewa itu sebagai milik yang harus dipertahankan, melainkan mengosongkan dirinya sendiri dan mengambil rupa manusia. Dia kosongkan dirinya dari apa? Dia kosongkan dirinya dari unsur apanya? Kekuasaan. Unsur ketuhanannya yang dibuang. Otoritas. Berarti sekarang dia utuh menjadi manusia. Berarti sudah tak ada lagi unsur ketuhanan. Dari mana Anda mengatakan unsur tidak ada ketuhanan? Di dalam dia mengosongkan diri. 29 kok menyatakan Cuples, dia mengosongkan diri dan tidak mempertahankan. Keteosannya tidak dipertahankan, melainkan telah mengosongkan dirinya dan mengambil rupa hamba dan menjadi sama seperti manusia. Dalil. Berarti mengosongkan yang Anda maksud di situ adalah ketika dia menjadi manusia berarti dia tidak jadi Tuhan, betul? Dia tidak mempertahankan ketuhanannya, melainkan mengosongkan dirinya sendiri. Artinya bahwa Anda mengatakan bahwa ketika dia menjadi manusia karena dia mengosongkan berarti dia tidak jadi Anda Allah. Ngerti kosong dia menjadi manusia, betul? Anda mengerti kosong nggak? Anda mengerti arti kosong? Ya, kosong. Apa kosong itu? Hampa, kosong. Hampa. Ada nggak isinya? Yes. Ada nggak isinya kalau kosong? Nggak ada. Masih ada nggak unsur ketuhanan di situ? Iya, ya tetap ada. Berarti karena tidak dia kosong. adalah Allah. Lah, berarti tidak kosong. Karena yang kosong di situ adalah otoritas kuasanya yang dia digunakan. Dari mana Anda tahu? Dari mana Anda tahu? Sementara dia mengatakan dan menjadi sama dengan manusia. Dari mana saya tahu? Di dalam Markus dia mengatakan bahwa aku datang bukan untuk dilayani, melainkan melayani. Artinya bahwa hubungannya dengan itu? Bahwa sebagai kekuasaannya yang tertinggi dia menggunakan itu sebagai ini berbicara mengenai teofani yang Anda bawa. Tuhan Anda mengosongkan diri. Yes. Kosong berarti kosong. Otoritas kosong. Otoritasnya. Iya, kosong. Yang kosong nggak? Kosong tidak. Berarti ketika dia berteofani berarti dia berhenti jadi Tuhan, begitu? Kan dia kosong, tidak mempertahankan keteosannya. Kenapa kau bantah dalilnya? Yang dimaksud kosong karena Anda kan mengatakan ketika dia menjadi manusia berarti dia berhenti jadi Tuhan, betul enggak? Itu dalilnya mengatakan begitu. Ya, yang ketika seandainya dia berhenti jadi Tuhan, kamu mempertahankan ketuhanannya, sementara dalilnya mengatakan tidak menganggap kesetaraan dengan Tuhan itu sebagai milik yang harus dipertahankan, melainkan mengosongkan dirinya. Kenapa kamu yang justru membantah dalil? Kalau kamu mengatakan mengosongkan dirinya berarti dia berhenti jadi Tuhan. Itu ketika dia menjadi manusia. Itu menurut Bible, bukan menurut saya. Ketika kamu mengatakan narasimu mengatakan bahwa dia berhenti menjadi manusia, berhenti menjadi Tuhan. Dia sepenuhnya manusia. Dia berhenti menjadi Tuhan. Berarti ketika dia menjadi manusia, kosong dia, kosong ketuhanan pada dirinya kosong. Enggak. Ketika dia menunjukkan keilahiannya, di mana dia menunjukkan keilahiannya di mana? Keilahiannya yang pertama, yang pertama adalah membangkitkan orang mati. Berarti dia kosong. Berarti dia tidak kosong kalau begitu. Kosong? Emang manusia bisa membangkitkan orang mati? Loh, coba Anda baca Kisah Para Rasul 2 nomor 22. Coba Anda baca. Coba Anda baca.
Anda baca coba. Berapa? Berapa? Ya, Kisah Para Rasul 2 nomor 22. Coba Anda baca. Membantah dalil terus orang ini. Hai orang-orang Israel, dengarlah perkataan ini. Yang aku maksud ialah Yesus dari Nazaret, seorang yang telah ditentukan Allah dan yang dinyatakan kepadamu dengan kekuatan-kekuatan dan mukjizat-mukjizat dan tanda-tanda yang dilakukan oleh Allah perantara dia di tengah-tengah kamu. Siapa yang melakukan membangkitkan orang mati itu siapa? Menurut dalil itu yang membangkitkan orang mati siapa? Ya Allah. Ah, pintar. Melalui perantaraan siapa? Ya, kalau di sini Yesus dari Nazaret. Ya, berarti Yesus itu hanya manusia kan? Dia sepenuhnya manusia, betul. Ya, masuk lagi botol. Sepenuhnya manusia memang. Terus, tapi dia sepenuhnya bukan Tuhan. Lah, di dalam Yohanes 1 pada mulanya adalah firman itu bersama-sama dengan Allah. Dia baca dalil dia sendiri yang buntahkan dalil kitabnya sendiri. Lucu ente ini. Saya nggak membaca dalilmu. Saya saudara. Yang melakukan mujizat tanda-tanda kekuatan tadi itu Yesus atau Allah? Allah. Bukan Yesus kan? Siapa Allah? Oke, siapakah Allah itu? Tuhannya Yesus. Enggak, siapakah Allahnya itu? Tuhannya Yesus. Menurut Alkitab, ya, Tuhannya Yesus. Menurut Alkitab Allah adalah firman itu adalah Allah. Ya Yesus. Ya itu dalil. Itu namanya dalil. Yang melakukan mujizat di situ Yesus atau Allah? Ya Allah. Bukan Yesus kan? Yesus adalah firman adalah Allah. Loh, apa sih? Yang salah di mana? Oke, kamu jelaskan di mana salahnya. Silakan. Salahnya Yesus itu manusia perantara. Dia manusia sepenuhnya, betul. Iya memang sepenuhnya. Karena dia tidak ada unsur ketuhanan. Tidak ada unsur ketuhanan pada dirinya. Dia seutuhnya manusia. Yang melakukan mujizat, saudara, yang melakukan mujizat membangkitkan orang mati itu adalah Allah, bukan Yesus. Allah siapa? Allah Tuhannya Yesus. Loh, Tuhannya Yesus. Firman adalah Allah. Di Yohanes 1 ayat 1. Loh, itu dalil. Yesus berkata, aku tidak dapat berkata-kata dari diriku sendiri. Iya, yang berbicara adalah kemanusiaan yang kelihatan. Ya, terus yang menjadi manusia itu siapa? Ya, firman. Kenapa firman tidak bisa berkata-kata dari dirinya sendiri? Karena di dalam ketika dia tidak berkata-kata, artinya bahwa ada Allah Bapa. Udahlah. Kamu ke gereja aja seperti biasa. Kamu ke gereja aja. Ya, kamu belajar lagi sama pendetamu tuh. Belajar kau sama pendetamu biar kau bodoh sampai ke neraka sana. Ilmu secuil, cuman mau nipu-nipu. Kawan, ini sudah zaman digital. Umat Islam lebih paham Bible daripada kalian. Kalian yang punya kitab memang, yes, tapi kalian tidak pernah belajar Bible. Bible itu kitab kalian, tapi yang mempelajarinya kami Muslim. Kenapa kami belajar Bible? Karena kami tidak mau generasi kami menjadi murtad kayak kalian menjadi Kristen. Musuh terberat kalian itu kitab kalian. Kitab kalian musuh kalian itu, bukan kami. Bukan kami. Kami ini orang yang belajar Bible siang malam. Makanya kami tahu isi Bible itu, kami tahu bahwa Kristen itu ternyata sangat jauh dari Bible-nya. Itu fakta itu. Anda hanya punya kemampuan memelintir isi Bible sendiri. Tuhan Yesus manusia seutuhnya, sepenuhnya. Memang Yesus itu sepenuhnya manusia. Tak ada unsur malaikat pada dirinya, tak ada unsur Tuhan pada dirinya. Kalaupun dia melakukan mujizat,
itu karena dia adalah wakil Tuhan. Dia duta Tuhan yang diserahkan kekuatan kepadanya dari Tuhan. Jangankan Yesus, bom-bom pun bisa kemudian merubah apapun di atas muka bumi ini. Bahkan matahari bom-bom bisa terbitkan dari barat dan terbenamkan di timur, kalau bom-bom diberi kuasa sama Tuhannya. Siapapun yang diberi tugas untuk menyampaikan firman, padanya penuh dengan kuasa Tuhan. Yohanes 3 nomor 34. Nabi Musa bisa belah lautan. Yesus bisa nggak belah lautan? Bisa nggak? Mana dalilnya Yesus bisa belah lautan? Nggak ada kan? Tapi Musa bisa. Kenapa? Karena backingannya dia Tuhan, pencipta langit dan bumi. Yesus bisa membangkitkan orang mati. Kenapa? Karena backingannya adalah pencipta langit dan bumi. Yesus datang di tengah-tengah Bani Israel, memperlihatkan kepada Bani Israel berbagai macam mukjizat, berbagai macam keadaan, berbagai macam peristiwa, tapi tidak sampai pada level ketuhanan. Orang-orang Yahudi tidak sampai kepada level memikirkan dia ini Tuhan. Orang-orang Yahudi tidak sampai pada pemikiran dia ini adalah Elohim kita yang nusul menjadi manusia. Tidak. Pemikiran-pemikiran bahwa dia Yesus yang membangkitkan orang mati adalah Tuhan, itu hanya pemikiran dari orang Kristen yang terperdaya oleh Yesus Kristus, yang dikatakan oleh Yesus, waspadai dia. Orang pada zaman Yesus hidup nih, murid-murid Yesus hidup bersama dengan Yesus, dengan biji matanya sendiri, dengan kupingnya mereka sendiri, mulutnya Yesus dengan kuping mereka, mujizatnya Yesus dengan mata mereka. Mereka saksi hidup. Tapi ketika mereka melihat itu semua, mereka hanya percaya bahwa Yesus ini adalah benar-benar Rasul utusan Elohim. Itu Yohanes 17:8. Segala firman yang engkau berikan kepadaku telah aku sampaikan kepada mereka. Mereka telah menerimanya dan mereka yakin dan percaya bahwa engkau lah yang telah mengutus aku. Aku punya tausiah, aku sakit dengar telinganya. Jangan didengar, Bang. Setan memang tidak bisa mendengar. Kebenaran setan itu nggak bisa dengar, Bang. Kebenaran susah diterima oleh iblis, gitu, Bang. Kok tuh omong kosong dari tadi. Kalau ada yang salah yang saya sampaikan, Anda bantah aja. Nggak usah maki-maki di sini. Bantah, saya bantah. Oke, silakan. Oke, saya bernarasi 30 detik, habis itu Anda bantah. Yesus berkata, hidup kekal itu adalah mengenal Yesus Kristus yang diutus Tuhan. Ada nggak Yesus mengajarkan hidup kekal itu adalah menuhankan aku? Sedangkan Yesus mengatakan hidup kekal itu adalah mereka mengenal Yesus Kristus yang engkau utus. Nah, pertanyaan saya, untuk memperoleh hidup yang kekal, Yesus dikenal sebagai utusan Tuhan atau sebagai Tuhan? Silakan. Bantah itu. Oke. Kamu jangan cuma ambil satu ayat lalu kau merasa diri kau seperti Tuhan di dalam hukum kokomal ini. Dan harus kamu ingat, di dalam dunia ini tidak ada yang dapat yang menyelamatkan manusia selain di dalam Dia yang mengutus aku. Kau ingat, Dia yang mengutus aku. Pertanyaan saya, saudara-saudara, kamu jangan cuma hanya satu ayat tidak lalu itu disentuh, jadi senjatamu, saudara-saudara. lalu nampak sekali goblokmu di depan saya. Sekarang kalau begitu tolong kasih saya satu data di mana Yesus mengatakan hidup kekal itu adalah mengenal dirinya sebagai Tuhan satu-satunya. Silakan. Yesus saya ngomong begini, kau baca tidak? Katanya kau baca Alkitab, katanya kau bilang kau lebih pintar daripada kita toh. Kau udah baca tidak? Itu terdapat ayat di mana? Di dalam dunia tidak ada yang dapat menyelamatkan manusia. Itu di mana ayatnya? Saya ulang lagi pertanyaan saya. Saya ulang lagi ya, teman-teman. Saksi kalian jadi saksi ya. Saya punya kitab suci, tapi kau yang belajar. Yohanes 17:3 Yesus berkata hidup kekal itu adalah mereka mengenal Yesus Kristus yang engkau utus. Pertanyaan saya, untuk memperoleh hidup yang kekal, mengenal Yesus sebagai utusan Tuhan atau mengenal Yesus sebagai Tuhan? Silakan. Mengenal Yesus sebagai Tuhan. Berarti Anda membantah dalil Yesus tadi? Kau jangan saya satu ayat dan kau ingat. Enggak, itu dalil Anda sudah bantah. Itu Anda bantah. Itu Anda membantah. Hidup kekal itu
adalah mereka mengenal Engkau satu-satunya Tuhan dan mengenal Yesus Kristus yang Engkau utus. Jadi hidup kekal itu mengenal Yesus sebagai utusan Tuhan. Tolong kasih data ke saya. Hidup kekal itu adalah mereka mengenal Yesus sebagai Tuhan. Di mana dalilnya? Kalau untuk mengenal Tuhan sebagai dalilnya, Yesus berkata, akulah jalan kebenaran dan hidup. Tidak ada yang sampai kepada Bapa. Tidak ada yang sampai kepada Bapa tanpa melalui aku. Berarti Yesus itu jalan. Berarti Yesus hanya dikenal sebagai jalan, sebagai utusan. Berarti pulang ke Makassar, kau tidak naik kapal, tidak naik pesawat, kau tenggelam, kau mati di Jawa. Udah, manusia jadi-jadian ini udah, kau ke neraka aja, ke neraka. Bersihkan anusmu itu yang sering kemasukan linggis, ya. Main. Hidup kekal itu mengenal Yesus sebagai utusan, dia rubah hidup kekal itu mengenal Yesus sebagai Tuhan. Nah, itulah artinya, itulah setan, itulah penyesat, ya kan ya? Nyata bagi kita penyesat itu kan teman-teman, nyata enggak? Nyata. Sekarang sebelum ke OTM yang satu, Pak Robin dulu. Pak Robin menanggapi tadi. Ntar dulu bro, ntar dulu. Pak Robin menanggapi tadi ada 2 orang, gimana itu Pak Robin? Pak Robin menanggapi tadi gimana? Juma ini tidak jelas, asal teriak aja dia. Terus kamu teriak aja kayak SD kamu. Ya, silakan Anda bantah Bang. Kalau ada yang salah dengan penyampaian saya. Kayak anak SD. Ya nggak apa-apa. Kalau naik bawa data nanti. Nggak apa-apa Bang. Saya dikatakan anak SD nggak apa-apa Bang. Yang penting apa yang Yesus katakan itu saya percaya. Iya nggak apa-apa, saya lucu nggak apa-apa. Teriakan aja kamu. Nggak apa-apa, saya modal teriak. Nah sekarang giliran Anda yang aja kamu itu. Ya sekarang Anda modal apa? Saya anak SD, saya modal teriakan. Kalau Anda sendiri modal apa? Dia modal babi dia. Ayo, coba ajarkan kebenaran kepada saya. Saya menyuarakan menurut Yesus hidup kekal itu adalah mengenal dirinya sebagai utusan Tuhan. Itu hidup kekal menurut Yesus loh, bukan menurut saya. Nah sekarang hidup kekal itu mengenal Yesus sebagai apa Pak? Sebagai utusan Tuhan atau sebagai Tuhan? Orang bodoh kembali. Orang nggak paham tentang kitab orang, ajarkan lagi tentang. Jawab ini, mau saya turunkan Gurunda. Sudah 3 kali. Coba saya naikkan, mungkin ada Oten yang agak waras sedikit. Pak Robin, monitor Pak Robin. Ya, malam-malam semua, malam-malam. Ya, Mikael, Kristen. Kristen dong, Kristen. Ya, silakan. Yang satu nih ya, bawa data ya. Silakan. Iya, saya hanya bisa menjelaskan, nanti saya buka Alkitab saya, silakan. Oke, silakan Bang. Yang Anda buka itu Bible, jangan berpalsu-palsu ria di sini. Jangan katakan Alkitab, Bible atau Biblika atau Biblos. Jadi gini saudara, hidup kekal itu mengenal Yesus sebagai utusan Tuhan atau sebagai Tuhan satu-satunya? Silakan. Oke. Jadi untuk mengenal Yesus Kristus itu, kita percaya bahwa memang Yesus adalah Sang Firman Allah yang diutus ke dalam dunia. Berarti, tunggu bang. Berarti hidup kekal itu kita dapat peroleh ketika kita mengenal Yesus sebagai utusan Tuhan kan? Iya, hanya dia. Bukan Muhammad, bukan Musa. Iya, bukan Muhammad, bukan Musa. Sebentar. Saya berarti dia bukan Tuhan kan? Sebentar, bisa jelaskan sedikit. Tuhan itu gelar. Enggak, Tuhan pencipta langit dan bumi, berarti bukan Yesus kan? Bukan, Tuhan itu gelar. Alhamdulillahirabbil alamin. Kristen gugur lagi yang lain. Ini gimana sih Juma ini? Diskusi kok gini sih? Iya, saya cuma tepuk tangan aja karena bahagia Anda sudah mengakui Yesus itu bukan Tuhan, tetapi cuma utusan Tuhan. Ya udah selesai. Seperti gini Juma ya. Jadi gini, firman yang diutus ke dalam dunia, ya, hanya melalui firman itulah kita memperoleh hidup yang kekal. Iya. Siapa yang mengenal Yesus sebagai utusan Tuhan kepada Bani Israel, maka dia memperoleh hidup yang kekal. Udah selesai. Betul. Selesai. Nah, berarti Yesus bukan Tuhan. Bukan, jangan ke situ, berarti Yesus bukan Tuhan. Gimana sih Yesus bukan Tuhan?
Kamu bisa baca nggak datanya? Di mana situ Yesus bukan Tuhan? Ada nggak data situ? Ya dia Ada nggak mengatakan data situ? hidup kekal itu mengenal Yesus sebagai utusan Tuhan. Coba baca baik-baik. Coba Hidup baik-baik, kekal itu baik-baik. adalah mereka mengenal Engkau satu-satunya Tuhan yang benar dan mengenal Yesus Kristus yang Engkau utus. Yang Engkau utus ya. Nah, berarti Yesus dikenal sebagai utusan Tuhan atau utusan setan? Bentar, jangan dulu framing. Yang Loh, saya tidak premis, saya bertanya. Yesus menurut Yesus untuk memperoleh hidup yang kekal kita kenal dia sebagai utusan Tuhan atau bukan? Jadi gini Juma, sebentar jangan potong dulu ya. Penyesat ini jurus penyesat itu kayak gini. Udah kan nggak bisa diskusi nih Juma ini. Bukan nggak bisa diskusi, ente yang tidak bisa diskusi. Jadi gini Ente. Juma, jangan potong dulu saya. Diskusi itu pakai dalil. Udah lah nggak bisa nih diskusi. Nggak bisa Anda sesatkan, memang betul susah. Susah Anda sesatkan. Iya memang. Kamu bisa nggak baca baik-baik data itu? Ya, silakan Anda yang baca. Coba. Oke, jadi gini. Coba. Jadi mengenal Allah, hakikat Allah itu ada Bapa, Firman, dan Roh Kudus. Di mana dalilnya? Allah itu hakikatnya begitu. Dasar penyesat anak sedeng. Di mana dikatakan hakikat Tuhan itu adalah Bapa, Anak, dan Roh? Itu ajaran siapa? Yohanes 5:7. Yohanes 5 nomor 7 di situ tidak ada menerangkan Bapa satu hakikat tiga pribadi, itu nggak ada. Kamu baca. Kamu Iya, baca oke. Yohanes 5:7. Oke. Coba baca. Yohanes 5 kan? 1 Yohanes 5:7. Coba baca. Oh, 1 Yohanes 5. Ada kesaksian di surga tapi 1 Yohanes 5:7 ada 3 yang memberi kesaksian gitu. Iya, Bapa, Kalau Firman, dan 100 yang memberi kesaksian, apakah kesaksian apa yang saksi-saksiin semua Tuhan? sebentar Juma. Astagfirullahaladzim. Inilah kualitas Juma ya. Berdiskusi nggak bisa. Bukan saudara. Yang saya tanya mengenal Yesus. Yesus ini dikenal sebagai apa supaya kita bisa memperoleh hidup kekal? Betul. Saya nggak Kok betul? Sebentar. Hei, saya sedang bertanya agar kita memperoleh hidup yang kekal menurut Yesus. Yesus dikenal sebagai apa? Silakan dibuka mute-nya, Bang Mikael. Ganti. Bolehkah saya diskusi baik? Jangan. Saya bertanya supaya kita loh saya bawa. Berarti saya bawa diriku juga. Supaya kita memperoleh hidup kekal menurut Yesus. Yesus dikenal sebagai apa? Supaya kita memperoleh hidup kekal. Iya. Hanya Yesuslah utusan untuk memperoleh hidup kekal. Tidak ada yang lain. Muhammad tidak. Berarti Yesus dikenal sebagai utusan kan? Mau utusan, tetapi hanya dialah membawa kita hidup kekal, bukan Muhammad, bukan Nabi Musa. Tapi dia hanya dikenal sebagai utusan kan? Iya, dia kan Firman yang diutus. Kenapa? Ya berarti dia bukan Tuhan kan? Firman itu kan Allah, aku dan Bapa dan Udah kau ke neraka, kau gugur. Kau tidak layak diskusi dengan saya. Penyesat tidak layak diskusi dengan saya. Anda penyesat. Anda mencoba menyembunyikan identitas kerasulan Yesus dengan mengambil data-data. Dia kan Firman yang adalah Allah nenek mukiper. Gak laku sudah itu dek, gak laku. Dulu di gereja kau bisa menyesatkan orang-orang Islam awam untuk menjadi murtad penyembah Kristus. Sekarang gak zaman lagi. Gak zaman lagi kalian menyesatkan. Gak zaman lagi. Ya, Evita. Selamat malam, Evita. Malam, Pak. Oh ya, silakan. Mau dibantah? Mengenai apa? Yesus untuk memperoleh hidup yang kekal, Yesus ini kita kenal dengan sebagai apa? Sebagai utusan. Itu baru pintar. Dari Allah yang benar. Berarti dia bukan Tuhan kan? Yesus sebagai utusan di sini. Iya, berarti dia bukan Tuhan kan? Jadi kalau dalam definisi Tuhan, Yesus ikut menciptakan. Ada beberapa ini. Berarti pencipta ada dua. Dia dipakai sebagai alat oleh Bapa di surga untuk mencipta. Di mana itu dalilnya Yesus dipakai alat untuk mencipta? Sementara Yesus itu nanti menjadi daging setelah dia di dunia. Kejadian 1 ayat 26, 27.
Astagfirullahaladzim, ya Allah ya Kolose Karim. 1 ayat 15 sampai 17. Ya Allah ya Karim. Nabrak sana, nabrak sini. Demi untuk melantik Kristus palsu sebagai Tuhan. Begini ya, definisi Tuhan itu bukannya sebagai yang maha, bukan sebagai yang maha ya. Kalau yang maha hanya Bapa di sorga. Yesus, dia Tuhan tapi tidak maha. Dia tidak maha karena dia itu diberikan kuasa. Berarti dia bukan Tuhan kan? Diberikan kuasa itu seperti Allah bisa mencipta. Di mana Yesus? Di mana Yesus bisa mencipta? Di mana? Di Kejadian 1 ayat 26 Kok jadi Yesus dia ada di Kejadian? Gimana orang ini ya? Ya, karena kamu apa yang ada di dalam diri Anda itu? Kok Yesus di Kejadian 1 kok ada Yesus di situ? Saya kan mengenal dengan baik, sedang kamu tidak. Hei, di mana Yesus di Kejadian 1? Coba. Untuk menyerang Kristen. Coba kau terangkan. Coba kau terangkan kepada saya. Coba kau terangkan kepada saya. Di kitabnya Yahudi, kenapa ada Yesus di sana? Itu berbicara dengan etika ya. Ya sudah, Anda turun. Anda ke gereja sana. Jangan di sini. Terserah. Iya, urusan lu, ke neraka aja. Terserah. Iya, ke sana aja, ke sana. Cebok sana pakai air 1 sendok. Ngapain di sini? Selamat malam. Iya, malam. Ya, saya Kristen. Maaf tadi lagi pas masuk turun tadi. Ya. Iya. Ya, menurut Yesus Bang, hidup kekal itu kita dapatkan dengan cara mengenal dia sebagai Tuhan atau utusan Tuhan. Aku baca yang rujukan Anda ya. Iya, silakan. Yohanes 17 ayat 3. Iya. Inilah hidup yang kekal itu, yaitu bahwa mereka mengenal Engkau, satu-satunya Allah yang benar, dan mengenal Yesus Kristus yang Engkau utus. Iya. Oke, Anda mengatakan mengenal Yesus sebagai utusan. Ya, benar. Berarti dia bukan Tuhan kan? Tuhan. Jawabannya utusan atau Tuhan? Dalil. Utusan atau Tuhan ini? Saya yang kasih mana? Dalil ya. Enggak, itu dalil yang tadi itu. Hidup kekal itu mengenal Yesus sebagai. Ya, ada dalil yang lebih jelas. Enggak. Hidup kekal itu mengenal Yesus sebagai. Saya membaca hidup kekal juga, Pak. Jadi. Oke, silakan Anda tunjukkan di mana dalilnya selain itu. Silakan. Di Yohanes 3 ayat 17. Iya. 17. Sebab Allah mengutus anaknya ke dalam dunia bukan untuk menghakimi dunia, melainkan untuk menyelamatkannya oleh Dia. Iya, dia dikenal dia menyelamatkan manusia, dengan cara manusia mengenal dia sebagai apa? Bentar ya Mas, bentar ya. Saya baca mau lari kemana ya? Iya, mau lari kemana? Mau lari kemana? Supaya kita jelas. Iya, mau lari kemanapun, pertanyaan saya tetap itu. Untuk menyelamatkan dunia. Oke, cara dia menyelamatkan dunia. Dengar, gantian. Silakan. Cara dia menyelamatkan dunia dengan cara dunia mengenalnya sebagai utusan Tuhan atau mengenal dia sebagai Tuhan? Mengenal dia sebagai utusan itu bukan menyelamatkan manusia. Loh, itu tadi hidup kekal tadi itu apa? Salah, berarti pengertian Anda yang salah. Loh, hidup kekal itu apa? Hidup kekal itu apa? Ya, Yesus itu diutus. Hidup kekal itu ada karena Yesus diutus, gitu maksudnya. Oke. Hidup kekal itu, Yesus nggak ada hidup kekal. Kasih turun orang ini, kasih turun. Dia nggak bisa diskusi. Anda ke gereja, Bang. Ke gereja. Takut ya, Mas? Enggak. Saya hanya mengatakan data yang tertulis. Anda mutar ke sana kemari karena Anda ingin menjual Yesus yang keluar dari kubur itu. Padahal Yesus sendiri yang mengatakan untuk memperoleh hidup yang kekal, dia harus dikenali sebagai utusan Tuhan. Anda kemana-mana, lari ke Yohanes 3 nomor 17, entah lari kemana lagi nanti. Ujung-ujungnya, Yesus memberikan hidup kekal itu dengan cara orang-orang mengenal dia sebagai apa? Sebagai Tuhan atau sebagai utusan Tuhan? Pasti ujungnya ke situ. Sayangnya Anda nggak bisa sabar kemudian berdiskusi dan menggunakan akal sehat. Anda ingin menjual makhluk yang keluar dari kubur, yang Yesus asli nubuatkan sebagai penyesat.
sebagai Tuhan. Maaf ya teman, sabar aja sedikit untuk jujur terhadap kebenaran. Anda tidak diturunkan. Sayangnya Anda tidak mau sabar, Anda mau menjual Yesus palsu di sini. Silakan. Iya bang, halo bang Juma. Halo juga saudara. Apa bang pertanyaannya? Hidup kekal itu menurut Yesus dikenal sebagai utusan Tuhan atau sebagai Tuhan? Sebagai utusan bang. Oke, berarti dia bukan Tuhan kan? Bukan bang. Alhamdulillahirrabbilalamin. Udah selesai. Jadi saudara-saudara, iya. Jadi saudara-saudara Kristen kita yang menuhankan Yesus berarti tidak memperoleh hidup kekal, bukan? Iya, bukan. Tidak memperoleh hidup kekal kan mereka? Iya. Berarti mereka ke neraka Kristen ini? Oh, kalau itu nggak tahu bang. Lah, kan hidup kekal harus mengenal dia sebagai utusan Tuhan. Iya bang, sebagai utusan. Berarti mereka yang tidak mengenalnya sebagai utusan Tuhan memperoleh hidup kekal atau tidak? Tidak bang. Oke, berarti Kristen mayoritas ke neraka atau ke surga? Kalau untuk ke neraka nggak tahu bang. Ke neraka bang. Matius 7 nomor 22-23. Orang yang memanggil Yesus Tuhan, bernubuat pakai nama Yesus, mengusir setan pakai nama Yesus, bermujizat pakai nama Yesus, diusir Yesus ke neraka. Berarti menurut saudara kita, hidup kekal itu mengenal Yesus sebagai utusan Tuhan. Selesai. Orang yang mengenal Yesus sebagai Tuhan, maka diusir Yesus ke neraka jahanam. Oke, masih ada yang lain barangkali? Kalau aku percaya dia utusan bang. Iya, sama. Saya juga percaya kalau Yesus yang datang lahir tanpa ayah, mengajarkan hikmat dan Injil ke tengah Bani Israel, itu adalah utusan Tuhan. Yesus Tuhan, bukan utusan. Memang Yesus. Yesus utusan bang. Ini enggak, itu ada ayatnya bang. Iya, dia diutus tapi dia Tuhan gitu loh. Iya. Berarti ada dua ini Tuhan, tunggu dulu Pak Aldi Kristen atau Islam nih? Tunggu dulu Pak Aldi. Katolik bang, Katolik. Waduh, kacau nih. Katolik dari mana itu? Katolik yang menggunakan akal dan berdata. Ah, salah kamar. Enggak dong, dalilnya kan begitu. Yang salah paham. Dalilnya begitu kok. Yesus yang berkata. Yesus berkata, hidup kekal itu adalah mereka mengenal Engkau satu-satunya. Kalau yang disebut satu-satunya nggak boleh Anda tambahkan masuk ke dalam makhluk lain. Cuman satu-satunya nggak boleh masuk Yesus di situ. Makanya dia Yesus. Gini loh, Bang Juma. Yesus itu gambaran Elohim karena manusia nggak bisa. Iya, dia itu Elohim. Masa gitu Elohim punya nonot, gimana sih orang ini? Gini, tunggu dulu Bang Juma. Makanya karena nggak ngerti konsep Tritunggal ini. Jadi Tritunggal. Gitu Yesus mengajarkan Tritunggal nggak? Enggak, tapi kan ya kita iya, bisa menafsirkannya berarti karanganmu gitu sendiri loh. berarti. Ngapain kau perkenalkan sesuatu yang Yesus sendiri tidak ajarkan? Ngapain? Makanya kan udah saya bilang. Jadi ketika Yesus nyatakan diutus, memang dia diutus Bapa. Jadi Yesus itu adalah berarti gambaran dia bukan Bapa. Gimana sih? Maksudnya gambaran Bapa. Bapa gimana? Berarti Bapa memiliki apa? Kembaran gitu maksudnya? Bukan kembaran. Tuhan lalu apa? Satu gitu loh. Kalau kembaran berarti dua dong. Iya, terus apa? Dia kan utusan. Iya, dia firman menjadi daging, menjadi manusia. Dia itu firman itu Tuhan gitu loh. Firman menjadi daging. Firman menjadi daging. Firman ini apa? Ya Tuhan, ya Elohim itu. Terus kenapa Yesus masih menerima firman? Berarti dia menerima Tuhan. Berarti dia menerima Tuhan di sorga. Ngaco sudah ini. Ngaco. Silakan Pak Agur. Ini Muslim atau Kristen Pak Agur? Silakan Pak Agur. Saya Kristen Bang.
Protestan atau Advent? Ya Kristen. Iya. Gereja mana? Tritunggal atau Gereja HKBP. gimana? HKBP. Oh, HKBP. oh sama kita. Ya udah, abang Agur lah. Saya pun HKBP saya. Silakan Bang Agur. Hidup kekal menurut Yesus itu, Yesus dikenal sebagai utusan Tuhan atau Tuhan? Kita buka Yohanes 3 ayat berapa ya? 17. Sebab Allah mengutus anaknya ke dalam dunia bukan untuk menghakimi dunia, melainkan untuk menyelamatkannya. Oke. Berarti Yesus itu utusan Allah. Berarti dia utusan kan? Betul, utusan Allah. Berarti dia bukan Allah. Oke, saya terangkan ya, ini agak susah nih ya kalau nggak memahami. Di situ saya mengutus Agur bin Yake. Oke. Saya di sini namanya Udin. Saya utus Agur bin Yake. Makanya Bang Juma mengenal saya dengan suara saya. Oke. Saya utus Agur bin Yake, padahal saya posisinya di Jakarta, Bang. Begitu, Bang. Agur bin Yake dan saya Udin di Jakarta itu sama. Oke. Sama ya. Jadi kalau jadi kalau misalnya Anda mengatakan bahwa Agur bin Yake itu adalah Anda karena itu adalah suara Anda. Ini saya rekam di YouTube, Bang. Betul. Jadi suara Anda yang ada di YouTube itu adalah Anda. Betul. Jadi kalau suara Anda ini kemudian dimusnahkan, Anda juga ikut musnah? Tidak. HP ini kalau dimusnahkan, saya kan di Komal ini kan menggunakan fasilitas HP. Kalau HP ini saya matikan, saya musnahkan, itu Agur bin Yake akan kembali ke saya sebagai pemilik, yaitu Bang Udin di Jakarta. Silakan. Berarti suara Anda adalah Anda gitu maksudnya? Betul sekali, Anda sudah mulai mengerti. Terima kasih. Oke ya. Oke, terima kasih. Oke. Iya. Baik. Nah, sekarang kalau Anda mengatakan nih, Gimana kok keluar dia? Kabur. Cepat kan? Oh, kabur. Karena takut dia terjebak dengan ucapan sendiri. Jadi suara kita itu bukan kita. Suara kita itu adalah pribadi baru yang keluar dari kita. Contoh, misalnya kita bersuara kucing. Kalau Anda mengatakan bahwa suara Anda adalah Anda, berarti kucing yang keluar dari mulut Anda tadi itu adalah Anda. Berarti Anda adalah kucing, kan gitu. Faktanya bukan. Jadi suara yang keluar dari kita itu adalah pribadi baru yang keluar dari kita, tapi bukan kita. Sama seperti kentut yang keluar dari pantatnya saudara. Apakah itu adalah Anda? Karena dia berasal dari Anda. Bukan. Bahaya itu. Kalau Anda mengatakan Anda adalah kentut Anda sendiri. Jadi saudara Kristen ini memang harus aneh memang. Kenapa? Karena agamanya itu tidak berlandaskan kepada akal sehatnya. Kristen beragama Kristen hanya berdasarkan yakini aja, percayai aja. Pokoknya inilah yang benar. Tanpa melalui filter akal. Itulah agama Kristen. Kalau dia menggunakan akal, pasti dia nampak ke-Islam-Islaman. Seperti saudara Aldi. Apakah Yesus itu Tuhan atau utusan Tuhan? Utusan Tuhan. Berarti dia bukan Tuhan. Bukan Tuhan. Nah itu, berarti dia sudah menggunakan akal itu. Selangkah lagi dia itu bisa syahadat itu. Bahkan dia sudah mengakui sendiri, orang yang tidak mengakui Yesus itu sebagai utusan Tuhan, maka ya itu orang sesat. Apakah masuk neraka? Tidak berani dia, nggak tega dia menyebut itu. Tapi akalnya mengatakan ya, iya jelas kalau bukan hidup kekal berarti mati kekal. Cuman ada dua. Nah, hidup kekal diperoleh dengan cara mengenal Yesus sebagai utusan Tuhan. Itu orang bisa peroleh hidup kekal tuh. Jadi kalau itu si Aldi Islam itu nggak mungkin dia Katolik mengatakan Yesus
Yesus bukan Tuhan, nggak Lah, boleh itu kayak gitu. dalilnya dia berdasarkan dalil. Kan Dalil Yohanes apaan? 17 nomor 3 itu kan juga 13, Katolik itu punya. jelas. Apa isi itu? Kau menyebutkan aku guru dan Tuhan, itulah aku. Yohanes 13 ayat 13. Mungkin si Aldi nggak membaca itu Yohanes 13 ayat 13 gitu loh. Alfa dan Omega. Filipi 25 sampai 11. Yesusnya berkata, siapapun yang diserahi tugas untuk menyampaikan firman, maka dia adalah Allah, dia adalah Elohim. Jadi siapapun. Jadi kalau dia misalnya diutus untuk menyampaikan firman, maka dia bisa mengaku saya adalah Elohim. Kenapa? Karena dia sedang membacakan firman Tuhan. Sama seperti Musa. Akulah Tuhan, tidak ada Tuhan selain engkau, sembahlah aku untuk mengingatku. Itu Musa yang mengatakan itu. Berarti apakah Musa Tuhan? Enggak. Begitu juga Yesus. Ketika dia berkata, Yesus itu udah langsung bertemu dengan saya gitu loh. Udah berbicara dengan saya, Tuhan Yesus itu gitu loh. nah dengarkan. Yesus berpesan kepada murid-muridnya yang asli. Kalau ada orang mengaku bertemu dengan aku, jangan kau percaya. Itu adalah setan. Karena aku ketika aku datang, akan dibarengi dengan tanda-tanda langit bergemuruh kuasanya, matahari menjadi gelap, bulan tak bercahaya, bintang-bintang berjatuhan. Jadi kalau ada orang mengaku bertemu dengan saya, jangan kau percaya. Itu pasti setan. Itu kata Yesus tuh. Beda. Gini itu loh, kata Yesus. Bang Juma. Saya itu kata Yesus. Gini loh Bang Juma, saya pernah bertemu dengan si Bilisis, dengan Tuhan gitu loh. Lah, kamu tidak percaya kepada Yesus berarti? Bukan. Maksudnya, Yesus berkata, kalau ada orang berkata bertemu dengan aku, jangan kau percaya. Enggak, dia udah mengatakan, aku Tuhan, aku berkenan kepadamu, Kepas, katanya. Coba. Loh, apa bedanya iblis yang datang kepada Yesus? Dia mengaku Tuhan juga. Ketika iblis datang kepadaku, dia nggak pernah mengaku Tuhan. Iya, karena dia datang sebagai iblis. Coba dia datang sebagai Yesus. Jadi, ya kembali kepada kepercayaan. Sementara Yesus sendiri mengatakan ada penyesat yang datang memakai nama Yesus. Berarti yang datang samamu itu penyesat. Silakan, Bang Zuma. Iya. Ya, malam. Selamat malam Bang Zuma. Malam. Ini bahas tentang temanya apa nih Bang Zuma? Enggak ada tema Bang. Kita disuruh diskusi aja. Bisa sedikit bertanya Bang? Bisa. Bisa. Satu aja pertanyaan ini Bang. Bisa ditunjukkan ke saya data Nabi Muhammad itu betul-betul tidak menikahi di bawah umurnya, di bawah umur ya. Begitu juga saya minta datanya dia menikahi di bawah umur itu di mana? Kenapa Bang? Data menikahi di bawah umur. Ya. Apa benar itu? Apanya? Seperti itu. Nabi Muhammad menikahi di bawah umur. Menikahi di bawah, di mana dalilnya Bang dia menikahi di bawah umur? Aisyah dinikahi Nabi Muhammad itu umur berapa tahun Bang? Beliau diinformasikan dalam hadits itu usia 6 tahun. Gimana Bang? 6 tahun, memang enggak terlalu anak-anak gitu Bang. Ukuran siapa ini? Ya ukuran zaman-zaman Nabi. Bahaya itu. Karena di kitabnya Yahudi diajarkan di bilangan 31 nomor 17-18 menikahi manusia, mengambil perawan anak-anak kecil selama dia masih perawan.
Sedangkan Nabi Muhammad itu diberi legalitas untuk menikahi siapa saja yang dia suka. Al-Quran surah Al-Ahzab ayat 50. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayuhan nabiyyu inna ahlalna laka aswajaka allati ataita ujurahunna wa ma malakat yaminuk. Jadi Allah mengatakan, wahai Nabi, sesungguhnya kami telah menghalalkan bagimu istri-istrimu yang telah engkau berikan mas kawinnya. Jadi Nabi Muhammad itu dihalalkan menikahi siapapun yang diberikan kepadanya untuk dinikahi. Tapi beliau tidak menikah seperti kakeknya Yesus. Kakeknya Yesus itu istrinya 600 orang. Ada bahkan yang sampai 1000 orang loh. Nabi Muhammadku diberi kewenangan untuk menikahi sebanyak apa yang dia suka. Jambol. Tapi Nabi Muhammad. Jambolita. Ya tapi itu bang kan katanya teladan. Kok tahun dinikahi? Benar tuh enggak bang? Nabi Muhammad itu diteladani bukan dari aspek usianya. Siti Aisyah itu 6 tahun dan serumah pada saat 9 tahun. Tetapi beliau menghafal 2000 hadits Nabi Muhammad. Ucapan Nabi Muhammad itu yang berupa kaidah syariat hukum-hukum dihafalnya 2000 hadits. Bohong semata. Nah sekarang kalau Anda ingin meneladani, carilah kemudian istri yang bisa menghafal 2000 hadis. Silakan. Oke, Gua baik. tidak tahu arti Nabi itu bahasa Arabnya. Oke, baik dari pemikirannya mungkin dia hebat dalam ini menghafal ya. Tapi dari usia ini Iya, sekarang kalau Anda berbicara mengenai usia, Ribka dinikahi usia berapa, Bang? Rifkah hidup sejaman dengan siapa? Dia hidup dengan Ishak. Ya kan zaman Ishak dengan Nabi Muhammad katanya kan jauh. Nah sekarang Anda menghitung zaman Anda dengan Nabi Muhammad berapa jauh? Ya kalau gitu bang kita lihat dari tolak ukurnya. Nabi Muhammad meninggalnya umur berapa? Nabi Muhammad meninggal usia 63 tahun. 63 tahun berarti dia tolak ukurnya sama dengan orang-orang zaman sekarang. Nah sekarang kemudian kalau Anda melihat Ishak usianya berapa tahun? Menikahi Ribka. Anda kenapa sewot sih? Kenapa Anda sewot dengan pernikahan Nabi Muhammad? Orang di zamannya tidak ada yang sewot, keluarganya tidak sewot, lagian dia dinikahi, Bang. Dia tidak dicabulin, dia dinikahi. Sedangkan di gereja, laki sama laki dinikahin, dikawinkan. Anda nggak risih? Ya, masalahnya kan ini dikeluarkan katanya teladan. Iya, teladan sekarang kalau Anda ingin meneladani Nabi Muhammad, Anda jadi nabi dulu. Dia menikahi Siti Aisyah itu atas perintah Allah, bukan atas nafsunya. Nabi Muhammad menikahi Siti Aisyah itu ada hikmah. Beliau kemudian mendampingi sang Nabi untuk mengajarkan kemudian hadits, mengajarkan kemudian apa yang menjadi ketetapan hukum-hukum daripada penjabaran isi Quran. Nabi Muhammad itu diperintahkan untuk menjabarkan isi Quran. Al-Quran surah An-Nahl ayat 44. Nabi Muhammad diberi wahyu berupa Al-Quran, di mana Nabi Muhammad diperintahkan untuk menguraikan isi Al-Quran, dan uraian isi Al-Quran itu Muhammad itu nama panggilan untuk orang Arab. Bisa nggak anak yang keluar dari pantat mamanya ini diturunkan aja? Kalau bisa, oke, bagus. Jadi begitu saudara, beliau kemudian punya kewajiban menyampaikan dan menguraikan isi Quran. Uraian isi Quran itu yang disebut hadits, yang dihafalkan oleh Siti Aisyah, yang difungsikan sebagai hukum atau kitab kedua dari Al-Quran. Apa yang salah? Kenapa saudara yang sewot?
Bukan sepupu Siti Aisyah, bukan sepupu Anda, bukan anak Anda, sedangkan orang tuanya saja justru senang bahagia anaknya dinikahi oleh seorang yang diutus oleh pencipta langit dan bumi. Dan ajaran Siti Aisyah yang diperoleh dari Nabi Muhammad itu bermanfaat bagi manusia pada hari ini. Sedangkan kalau kita berbicara mengenai Ribka atau berbicara mengenai kaidah-kaidah yang setara dengan apa yang Anda tidak suka dengan Nabi Muhammad, lalu apa yang dicontoh dari Paulus yang tidak menikah? Apa yang bisa dicontoh dari dia yang tidak menikah? Oke bang. Pelajaran baik apa yang bisa diterima dari seorang laki-laki yang tidak menikah? Oke, baik. Terus kesimpulan abang, penjelasan abang seperti itu, ada data atas perintah Tuhan Muhammad menikahi Siti Aisyah. Al-Quranul Karim surah Al-Ahzab ayat ke-50. Bisa dibacakan ke saya? Siapa tahu. Ya. Wahai Nabi, sesungguhnya kami telah menghalalkan bagimu istri-istrimu yang telah engkau berikan mas kawinnya. Halal enggak tuh Siti Aisyah? Halal enggak bang? Ya kalau dari segi kata-kata ayatnya halal, tapi tidak merujuk ke nama tersebut Aisyah yang aku maksud. Ya, itulah indahnya Islam. Dan demikian pula anak-anak perempuan dari saudara-saudara, dari saudara laki-laki bapakmu, anak-anak perempuan dari saudara perempuan bapakmu, anak-anak perempuan dari saudara laki-laki ibumu, dan anak-anak perempuan dari saudara perempuan ibumu, dan yang hijrah bersamamu, dan perempuan mukmin yang menyerahkan dirinya kepadamu, kalau kamu ingin menikahinya sebagai kekhususan bagimu, bukan. Demikian tadi kamu sih ini mana perdebatan itu berlangsung ya. Dan orang-orang Kristen pada umumnya itu asal-asalan. Kalau untuk ngarang cerita, mereka ini memang jagonya gitu ya. Kalaupun kita tunjukkan ayat-ayat yang ada, itu mereka selalu mencoba untuk mengingkarinya, selalu saja mengingkarinya. Namun ketika kita mendebat mereka dengan ngototnya ya memberikan argumentasi itu melalui isi kitab mereka. Tapi ketika kita bacakan isi kitab mereka dengan ngototnya ya mati-matian untuk mengingkarinya, padahal itu tertulis di dalam kitab mereka sendiri. Nah, inilah menjadi sebuah kerancuan di dalam kekristenan itu sendiri. Dan segala sesuatu apa yang mereka sampaikan itu semuanya mereka buat-buat sendiri. Mereka mencoba untuk menipu umat Islam. Maka tidak salah ketika Akhi Zuma berkata, kau mau menipu, kau mau membohongi umat muslim. Ya memang benar, karena memang apa yang mereka sampaikan itu semua bohong gitu ya, dengan argumentasi yang sesungguhnya itu tidak tertulis di dalam kitab mereka sendiri. Kalaupun ada tertulis di kitab mereka, itu ketika disampaikannya lalu ditafsirkannya dengan seenak perut mereka sendiri gitu. Jadi akal-akalan, karena memang Kristen ini agama akal-akalan, sehingga yang mengimani pun akan selalu akal-akalan gitu ya. Dan yang menjadi kerancuan atau menjadi keanehan di dalam kekristenan itu ya, orang Kristen itu tidak pernah membaca isi kitabnya, namun ketika berdebat seolah-olah mereka paling paham, paling mengerti tentang bagaimana isi kitabnya sendiri kan begitu. Nah, ini menjadi sebuah kerancuan di dalam kekristenan itu sendiri. Baik kaum muslimin, mungkin hanya itu saja yang dapat saya sampaikan, dan saya Ridwan Busani. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. يا هدي يا بشير يا طبيب